Baik Pak Ilham, tentu saja diskusi kita akan lanjutkan kembali ya. Kita kembali ke Pak Eko terkait dengan Pilkada 2020, tentu saja ini nanti akan menjadi sumber pemberitaan oleh media. Sedangkan kalau kita amati bersama bahwa rating dari informasi-informasi pilkada ini tidak terlalu tinggi. Ini bagaimana Pak Eko? Rating ya? Ya, memang kalau dibandingkan dengan TV entertainment jelas TV berita itu share-nya rendah. Tapi Kompas TV punya komitmen kuat terhadap kehidupan berkebangsaan, kehidupan berpolitikan yang sehat. Kenapa Kompas TV memilih tagline sebagai TV independen dan terpercaya? Kita tahu, misalnya untuk tahun 2020 kita tahu ada 270 daerah yang akan secara serentak melaksanakan pilkada. Di Jawa Timur kalau saya tidak salah ada 9. Nah, Kompas TV ini dalam konteks Kompas TV, saya pikir media yang independen harus berperan aktif di situ, tidak malah mengompor-ngompori misalnya, karena kita tahu berita-berita yang ngompor-ngompori, berita-berita yang memanas-manasi publik itu ditonton biasanya. Ya, betul sekali. Kriminal itu ditonton. Tapi apa iya kita akan mempertaruhkan itu demi rating dan share? Saya pikir sih untuk Kompas TV khususnya tidak. Memang dalam setiap kontestasi politik ini akan selalu ada gesekan dari para pendukung, begitu ya. Betul, nah, betul. Kemudian dari media sendiri bagaimana seharusnya menyikapi pemberitaan dari gesekan dari para pendukung? Iya, itu tadi saya ulangi lagi bahwa berita buruk biasanya ditonton. Berita buruk itu adalah Good news is bad news, Ya. bad news is good news, begitu ya. Kebalik ya. Kebalik. Untuk mencegah hal-hal seperti itu ya kita harus bikin treatment yang tidak memanas-manasi Mas Angga. Tidak memanas-manasi ya kita tampilkan sesuatu yang memang mendidik ya. Jadi nggak hanya menjual gambar yang dramatis misalnya, orang kepruk-keprukan di lapangan itu dramatis dan itu saya yakin akan ditonton orang karena besoknya itu bisa kita lihat melalui rapat yang dikeluarkan oleh AC Nielsen itu. Tapi media tidak seharusnya begitu. Punya rem gitu. Baik, tetap menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat begitu. Ya, ini contoh menarik untuk pilkada misalnya taruh di Jember ada 2 kontestan gitu ya. Itu editorial kami sangat ketat, bahkan menayangkan paket-paket kedua kandidat itu harus adil dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Bahkan secara detail teknisnya, misalnya begini, kandidat A kita kutip pernyataannya 20 second. Itu nggak boleh kandidat B hanya 15 second atau 10 second. Karena penonton kita sudah cerdas, mereka bisa protes loh, Mas, Pak, Mbak itu kenapa si A kok bisa agak panjang gitu ya ngomongnya di layar sampean, sementara si B kok hanya 10 second. Harus sama persis, Ya. berimbang begitu Pak Eko ya. Itu cara Kompas Menyajikan pemberitaan. betul dengan cara berimbang dan cerdas. Ya, Mas Angga, di barisan audiens ini Ya. ada sejumlah kawan-kawan LSM dan sebagian besar adalah mahasiswa. Baik. Tentu saja perlu kita dengarkan bagaimana opini mereka, pandangan-pandangan mereka, harapan-harapan mereka. Ya. Oke. Oke, Kita mungkin perlu dari tanyakan teman-teman itu ya. mahasiswa terlebih dahulu mungkin, ya, Pak Ilham. Oke. Silakan Mas Hendro. Ya, bagaimana saya berbicara tentang terhadap Ketua KPU, bagaimana caranya aspirasi kita tersalurkan dengan kondisi menjengkelkan negeri ini. Jadi bagaimana caranya kita dilibatkan. Jadi mahasiswa itu sebagai subjek perubahan, agent of change and agent and control. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendro. Ini terkait dengan mahasiswa yang merasa mereka adalah objek pasif begitu ya. Bagaimana mereka bisa dilibatkan untuk mencari pemimpin yang berkualitas dan berintegritas karena mereka adalah agent of change begitu, agen perubahan. Iya, ada 2 cara seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Pertama, KPU datang ke kampus-kampus.
pertemuan semacam ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh KPU untuk mendapatkan masukan. Itu artinya melibatkan teman-teman mahasiswa memberi masukan dan catatan pada kita. Yang kedua, teman-teman mahasiswa aktif datang ke tempat kita. Dan itu terjadi dan itu kita lakukan. Ya, di Jakarta kita lakukan. Nah, yang ketiga, dalam membuat kebijakan KPU, contoh misalnya ketika KPU membuat peraturan KPU, itu tahapannya selain kita melakukan rapat secara internal, itu ada rapat pleno yang kita sebut rapat pleno, KPU melakukan uji publik. Nah, di dalam melakukan uji publik itu masyarakat luas kita libatkan. Tentu saja melibatkan semua orang nggak mungkin gitu ya, tetapi melibatkan komponen-komponen masyarakat atau stakeholder yang selama ini terlibat untuk urusan kepemiluan, mulai dari teman-teman mahasiswa, teman-teman LSM, kemudian lembaga-lembaga pemerintah, itu kita libatkan dalam tahapan yang disebut uji publik. Nah, setelah itu kita melakukan expert meeting, pertemuan dengan para ahli untuk merumuskan masukan-masukan dari publik tadi. Nah, barulah setelah itu kita melakukan bagian akhir yang diatur di undang-undang. Undang-undang mengatakan sebelum KPU bikin peraturan KPU, membuat kebijakan KPU dalam bentuk peraturan, itu melakukan pertemuan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Jadi sebetulnya hal yang tidak diatur dalam undang-undang itu sudah kita lakukan sebagai inisiasi tadi, melibatkan publik dalam proses pembuatan kebijakan kita. Nah, masukan-masukan itu tadilah yang kemudian kita rumuskan di dalam peraturan KPU. Gitu. Jadi sejauh ini sebenarnya KPU sudah melibatkan teman-teman mahasiswa begitu Pak? Iya, termasuk kegiatan sosialisasi, kegiatan pendidikan pendidikan pemilih kita lakukan. KPU sampai hari ini sudah melakukan kerjasama dengan 11 universitas di Indonesia untuk melakukan kerjasama pendidikan S2 tata kelola pemilu. Itu yang disampaikan Pak Bupati tadi, Pak Anas. Jadi kita memang harus melatih orang-orang yang pinter. Nanti ke depan orang-orang itulah yang akan menata, mengatur supaya organisasi ini menjadi lebih baik. Saya ingin KPU itu menyelenggarakan pemilu tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya sekretariat KPU mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten Kota kita berikan beasiswa kerjasama dengan universitas. Nah, terakhir ini selain yang beberapa kampus yang sudah tanda tangan, terakhir saya melakukan MOU dengan UINSA Surabaya. Nah, mereka mengirimkan teman-teman mahasiswanya untuk melakukan KKN tematik terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Hal-hal seperti itu, sistem sosialisasi seperti itu sudah cukup efektifkah Pak? Sejauh ini? Ya, sebetulnya tentu ada pengaruhnya, tentu ada dampaknya gitu ya. Tapi di tiap-tiap daerah tentu dampaknya bermacam-macam ya. Ada yang di daerah itu mahasiswanya sangat aktif, punya banyak kreasi, inovasi, itu biasanya berdampak agak luas gitu loh. Tapi kalau yang biasa-biasa program-programnya juga standar gitu, biasanya nggak terlalu punya dampak besar. Tapi tetap memberi kontribusi terhadap perbaikan kita. Oke, baik. Ya. Jadi kita nyarankan pada adik-adik mahasiswa ikut terlibat dalam pemilu ya, jangan golput. Nggak boleh golput. Supaya nanti kalau harapan kita itu tidak sesuai, yang performance mereka, kita punya legitimasi pribadi. Betul. Untuk ikut menyarankan, ikut Karena mengevaluasi. Karena memang salah satunya untuk aktif begitu ya, agar tidak merasa pasif, ya nggak boleh golput, harus nyoblos begitu ya. Betul. Harus pergi ke TPS ya. Oke, baik. Kita di sini juga hadir Bapak Ibu dosen, ya, Pak Ilham yang tentu saja mungkin ada yang juga sebagai ASN begitu ya, sebagai PNS begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan dari dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Angga ya dan Cak Ilham, kebetulan saya bukan dosen, hanya dosennya nggak mau berdiri, jadi diwakili petani saja. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang ke Ketua KPU Pusat RI dan
Salam hormat saya kepada segenap audien yang hadir pada sore hari ini. Pertama saya mau ke Mas Arief, Pak Arief. Pak Arief, Satu pertanyaan saja Pak, mohon maaf. waduh, Iya. satu ya. Padahal saya sudah nyiapin 10 nih. Nuansa kebatinan seperti apa sih yang kemarin terjadi di KPU? Ternyata kok tiba-tiba memperbolehkan double rel Pak untuk calon independen, calon perseorangan. Calon perseorangan kalau saya baca dari PKPU nomor 1 tahun 2020, pasal 34 dihilangkan Pak. Sehingga calon perseorangan yang gagal melalui tahapan perseorangan masih diperbolehkan untuk mencari rekom Pak dari partai. Oke, baik. Nah itu kan akhirnya jadi double track Pak untuk independen. Dan tahapannya sudah mulai Pak. Kalau itu kemudian kemarin dilakukan jauh-jauh hari, mungkin semua akan nyalon dulu di jalur independen Pak. Sambil uji coba tingkat elektabilitas dan tingkat popularitas. Saya rasa harapan saya Pak begini Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Prasetyo. Mungkin Pak, bisa Mas, sedikit aja. langsung PKPU ditanggapi. jangan sering-sering dirubah lah Pak. Arief. Karena itu technical meetingnya KPU dengan calon ya, dengan peserta ya. Jadi kalau kemudian technical meetingnya, aturan mainnya dirubah-rubah, akhirnya calon juga pada bingung Pak. Oke, Terima baik, kami kasih. sudah menerima poin Anda Pak Prasetyo, terima kasih. Silakan Pak Arief, bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Perubahan itu ada beberapa penyebabnya ya. Misalnya karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Mau tidak mau ya harus dirubah. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu merubah ketentuan dalam undang-undang, gitu ya. Maka peraturan KPU-nya ikut berubah. Yang kedua, perubahan karena memang ada hal yang didesain untuk membuat pelaksanaan pemilunya lebih baik, maka ya aturannya harus dirubah, gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab. Kemudian ada perubahan undang-undang itu sendiri. Nah, kalau undang-undang dirubah, maka peraturan KPU-nya juga ikut berubah. Nah, itu ada beberapa penyebab. Nah, kenapa PKPU tentang pencalonan berubah? Salah satunya itu ada putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi KPU mau menjalankan tahapan ini, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berubah, pasti kita berubah. Nah, pertanyaan yang terkait dengan pasal 34, PKPU yang lama mengatur kalau sudah daftar Pak, daftar pencalonan ya. Sudah daftar calon, itu artinya proses-proses tahapan sampai dengan pendaftaran calon sudah dilalui, maka dia kalau gagal nggak boleh ikut maju lagi melalui jalur partai politik. Kalau sekarang, pertanyaan yang pertama adalah, sudah ada pendaftaran calon belum? Belum. Pendaftaran calonnya itu tadi disebutkan oleh Ketua KPU-nya, tanggal 16, 17, 18. Nah, yang hari ini terjadi itu apa? Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan. Jadi baru penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan. Nah, ini yang mekanismenya dirubah dari pilkada yang lalu ke pilkada yang sekarang. Jadi kalau sekarang calon perseorangan harus sudah menyelesaikan semua dukungannya sebelum masa pendaftaran. Jadi kalau tidak memenuhi syarat dukungannya, tidak boleh daftar. Makanya diberi kesempatan, silakan kalau mau daftar lewat partai politik, karena sesungguhnya dia belum pernah daftar. Nah, tapi kalau dia sudah dinyatakan memenuhi syarat, kemudian dia daftar sebagai pasangan calon, setelah pendaftaran calon nggak bisa, karena sudah daftar melalui jalur perseorangan, melalui jalur partai politik, tidak double track. Kalau tadi kan disebut double apa? Double L, double track ya, nggak boleh, karena undang-undang mengatakan partai politik hanya boleh mengajukan satu pasangan calon, setiap pasangan calon juga hanya boleh melalui satu
pintu. Kalau lewat perseorangan ya perseorangan, kalau daftarnya lewat partai politik ya lewat partai politik. Nah sampai hari ini pendaftaran calonnya itu belum, yang ada baru sampai tahap penyerahan dukungan calon perseorangan. Nah gitu Pak. Nah kalau mau nanti pengen tahu detail lebihnya, boleh berdialog dengan KPU Kabupaten Jember. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Jelaskan ini bisa kehabisan waktu beliau. Iya. Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita.